Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan salam olahraga. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini bersama saya Pak Haryadi, kita akan membahas materi kesehatan kelas 7, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pertama, yaitu pertumbuhan remaja. Sejak lahir, jasmani seseorang terus tumbuh berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang menjadi dewasa, yaitu pada sekitar umur 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seseorang tidak berhenti hanya pada umur 25 tahun, sebab perkembangan jiwa seseorang mungkin masih berlangsung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut para ahli, masa remaja dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, masa awal remaja, yaitu usia antara 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan, usia antara 15 sampai dengan 18 tahun. Dan yang ketiga adalah masa remaja akhir, usia antara 18 sampai dengan 21 tahun. Terdapat 2 perubahan yang menyertai pertumbuhan remaja, yaitu perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan, paru-paru dan jantung yang bertambah besar dan berat. Sistem kelenjar kelamin bertambah sempurna dan pertumbuhan organ-organ lainnya. Pertumbuhan eksternal meliputi perubahan bertambahnya tinggi lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, dan pada remaja laki-laki mulai tumbuh jakun di leher, tumbuh kumis, tumbuh rambut di dada, ketiak, serta alat kelamin. Adapun pada remaja perempuan mulai terlihat tumbuhnya payudara, pinggul membesar, serta tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelamin. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama adalah faktor keturunan. Remaja yang memiliki tubuh yang tinggi atau gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya. Misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek, ataupun nenek. Kalau orang tuanya pandai, anaknya kemungkinan juga cerdas. Walaupun menurut hukum keturunan ataupun hukum genetika tidak selalu demikian. Yang kedua, faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi kecerdasan. Yang ketiga, faktor emosional. Remaja yang sering mengalami emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berfungsi untuk metabolisme tubuh secara berlebihan. Kondisi ini dapat berakibat berkurangnya hormon pertumbuhan kelenjar pituitari di otak. Jika terjadi demikian, pertumbuhan awal remajanya akan terhambat. Yang keempat, faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun demikian, pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan lebih sedikit tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Yang kelima, faktor status sosial dan ekonomi. Remaja yang berasal dari keluarga status sosial ekonomi tinggi cenderung lebih tinggi dan besar. Sebaliknya, remaja yang berasal dari keluarga status ekonomi sosial kurang cenderung lebih pendek atau kecil.
Yang keenam, faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Yang ketujuh, faktor pengaruh bentuk tubuh. Jenis-jenis bentuk tubuh seperti mesomorf atau memiliki tulang yang besar, ektomorf memiliki tulang yang kecil atau tinggi kurus, atau endomorf memiliki tulang yang besar dan berbadan gemuk, akan mempengaruhi pertumbuhan remaja. Misalnya, anak yang bangun tubuhnya berbentuk mesomorf akan lebih besar daripada yang bangun tubuhnya ektomorf. Remaja yang memiliki bentuk tubuh mesomorf berpeluang lebih besar untuk mudah gemuk. Berikut adalah hubungan antara umur, berat badan, dan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan mulai lahir sampai dengan umur 16 tahun. Selanjutnya adalah gambaran perkembangan manusia dari balita atau bawah 5 tahun, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, hingga manula atau manusia lanjut usia. Yang B, perkembangan tubuh remaja. Perkembangan pada masa remaja adalah perkembangan masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik dan perkembangan mental. 1. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, tingkah laku, dan keterampilan. Yang kedua, jenis-jenis perkembangan remaja. Yang pertama adalah perkembangan biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Perubahan fisik yang sangat jelas tampak pada pertumbuhan, peningkatan fisik, dan perkembangan karakteristik. Yang kedua, perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa krisis perkembangan masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Pada masa remaja, mereka mulai memperlihatkan dirinya sebagai individu yang lain. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri periode konkret. Remaja juga memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, perkembangan moral. Anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa, berbeda dengan remaja. Mereka harus mengganti seperangkat moral dan nilai untuk memperoleh otonom dari orang dewasa. Kelima, perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Mereka mampu berempati, berfilosofi, dan berpikir secara bagus. Yang keenam, perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Masa remaja adalah masa dengan kemampuan bersosialisasi yang kuat terhadap teman terdekat dan teman sebaya. C. Faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Semenjak pubertas, remaja akan mengalami perubahan fisik primer, atau perubahan yang tidak tampak, dan perubahan fisik sekunder atau perubahan yang nampak. Perbedaan antara perubahan fisik primer dan fisik sekunder adalah sebagai berikut. 1. Perubahan fisik primer. Perubahan fisik primer pada masa pubertas ditandai dengan menstruasi pada anak perempuan dan mimpi basah untuk anak laki-laki. Perubahan fisik sekunder. Setelah mengalami perubahan fisik secara primer,
remaja akan mengalami perubahan secara sekunder. Antara lain, pada remaja laki-laki, tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada bagian tertentu, seperti kumis, sekitar ketiak, dan kemaluan. Dada lebih bidang, suara lebih besar atau berat. Pada remaja perempuan, pinggul membesar, payudara membesar, tumbuh rambut pada sekitar ketiak dan kemaluan. D. Faktor yang mempengaruhi perubahan remaja. Yang pertama adalah faktor internal. Adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Yang kedua, faktor eksternal. Adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. 3. Dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Yang pertama, dampak positif. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Yang kedua, dampak negatif. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka akan mudah mengalami stres. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.